Halo, 大家好，我是 Nico。Di video kali ini kita akan lihat penggunaan angka dalam penanggalan. Pertama, kita lihat dulu untuk hari. Untuk menyebutkan hari dalam bahasa Mandarin, kita bisa bilang Xing Qi digabung dengan angkanya berapa. Misalnya kita lihat hari Senin. Karena hari Senin adalah hari pertama dalam satu minggu, kita bilang adalah Xing Qi Yi. Kita ulang sama-sama, Xing Qi Yi. Selain Xing Qi Yi, kita juga bisa bilang dengan Zhou Yi atau Li Bai Yi. Nah, ketiga-tiganya ini punya arti yang sama, yaitu hari Senin. Tapi yang membedakan adalah dalam bahasa buku atau formal, biasanya kita akan pakai Xing Qi Yi. Sedangkan untuk percakapan sehari-hari, kita bisa pakai yang manapun. Oke? Berikutnya kita lihat untuk hari Selasa. Karena hari Selasa adalah hari kedua dalam satu minggu, kita bilang Xing Qi Er atau Zhou Er atau Li Bai Er. Nah, seterusnya sama, kita bisa ganti dengan Xing Qi San, Xing Qi Si, Xing Qi Wu, sampai dengan hari Sabtu, yaitu hari ke-6, kita bilang Xing Qi Liu atau Zhou Liu atau Li Bai Liu. Nah, untuk hari Minggu, kita nggak bisa bilang Xing Qi Qi ya. Kita nggak bisa bilang hari ke-7, tapi kita bilang dengan Xing Qi Re atau Zhou Re atau Li Bai Re. Nah, selain kata Re, kita juga bisa ganti dengan kata Tian. Misalnya kita bilang Xing Qi Tian atau Li Bai Tian. Tapi untuk Zhou Tian itu nggak ada penyebutannya ya. Berikutnya kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya kita bilang, 我周六不上班. 周六adalah hari ke-6, yaitu hari Sabtu. 上班 adalah kerja atau pergi kerja. Jadi secara keseluruhan artinya adalah saya hari Sabtu nggak kerja. Oke, kalimat ini bisa dipakai untuk menjelaskan misalnya ada beberapa kantor yang kerja di hari Sabtu. Atau ada kantor juga yang cuma kerjanya sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk kalian yang nggak kerja di hari Sabtu, kalian bisa bilang 我周六不上班. Kita ulang sama-sama. 我周六不上班. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, kita suka bilang nih, 我星期三要请假. 星期三artinya adalah hari ketiga atau hari Rabu. 请假adalah minta izin atau cuti. Oke? Jadi untuk kalian yang suka cuti atau yang lagi merencanakan mau cuti, kita bisa bilang dengan 我星期三要请假. Saya hari Rabu mau cuti. Kita ulang sama-sama. 我星期三要请假. Nah, kalimat ini pernah gue posting di Instagram Mandarin 10 menit. Berikutnya kita lihat untuk ngomongin bulan. Oke, untuk ngomongin bulan kita taruh angkanya di depan dan yue di belakang. Yue artinya bulan, ya, nada 4 yue. Misalnya kita lihat bulan Januari. Karena Januari adalah bulan pertama, kita bilang yi yue. Kita ulang sama-sama, yi yue. Atau misalnya bulan Juli, ya. Juli itu bulan ke-7, jadi kita bilang qi yue. Sama-sama kita ulang lagi, qi yue. Atau bulan Oktober. Oktober itu adalah bulan ke-10, jadi kita bilang shi yue. Kita ulang sama-sama, shi yue. Atau Desember, bulan ke-12, yaitu shi yue. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya kita bilang, 我是在9月出生的. 9月adalah bulan ke-9 atau bulan September. 出生artinya lahir. Jadi, kita bisa artikan, saya lahirnya di bulan September. 我是在9月出生的. Kita ulang sama-sama. 我是在9月出生的. Nah, berikutnya, misalnya kita bilang, 11月有没有红日子? 11月 adalah bulan ke-11 atau bulan November. 红日子
Reze artinya adalah hari atau tanggal. Hong adalah merah. Hong Reze artinya adalah tanggal merah atau hari libur. Jadi kalau kita bilang 11月有没有红日子? Artinya di bulan November ada hari libur kah? Gitu. Jadi buat kalian yang suka nanyain kapan ada liburan lagi, kita bisa tanya dengan 11月有没有红日子? Kita ulang sama-sama. 11月有没有红日子? Nah, berikutnya kita lihat pengucapan tanggal. Dalam bahasa Mandarin, pengucapan tanggalnya adalah dimulai dari yang paling gede dulu, yaitu tahun, lanjut dengan bulan, baru tanggalnya. Jadi di sini kalau kita lihat, kira-kira artinya adalah 30 Oktober 2020. Nah, kita lihat cara bacanya. 2020. Oke? Di video sebelumnya kita lihat untuk baca 2000 kita bisa bilang dengan 2000. Tapi untuk tahun, kita nggak gitu bacanya. Kita akan baca dengan 2020 年. Nian adalah tahun. 2020. Oke? Berikutnya untuk bulan, barusan kita lihat bulan ke-10 yaitu 10月. Oke? Nextnya untuk tanggalan. Tanggalannya adalah 30 日. Kita ulang sama-sama dari paling depan. 2020年10月30日. Artinya 30 Oktober 2020. Untuk kalian yang masih bingung dengan cara baca angka, bisa lihat postingan sebelumnya tentang angka. Nah, misalnya masih di tahun yang sama, kita malas nyebutin tahunnya, toh masih 2020 juga. Kita bisa bilang dengan 30 Oktober atau 10月30日. Nah, ini adalah penyebutan formalnya. Kalau untuk bahasa percakapan, kita suka ganti kata 日 dengan kata 号. Misalnya jadinya 10月30号. Oke? Dua-duanya artinya sama, tapi yang atas digunakan lebih banyak dalam bahasa formal atau bahasa baku. Kita ulang sama-sama yang bawah. 10月30号. Nah, berikutnya kita lihat contoh kalimatnya. 我4月20日过生日. Oke, 4月, bulan keempat atau bulan April. 20日, tanggal 20. 过生日, artinya adalah berulang tahun. Jadi kita bisa artikan, saya ulang tahun di 20 April. Kita ulang sama-sama dan kalian bisa coba ganti dengan tanggal ulang tahun kalian masing-masing. 我4月20日过生日. Nah, kita lihat contoh berikutnya, kita bisa bilang 5月24号是开斋节. 5月artinya bulan kelima atau bulan Mei. 24号adalah tanggal 24. Kai Cai Jie adalah Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman muslim. Jadi kita bisa artikan tanggal 24 Mei adalah Hari Raya Idul Fitri. Kita ulang sama-sama. 5月24号是开斋节. Berikutnya kita lihat untuk gantian nanyain tanggal. Misalnya kita ambil di sini contohnya 我4月20日过生日. Nah, di sini yang mau ditanya adalah 4月20日. Untuk menanyakannya, kita bisa ganti dengan 几号. Hao adalah tanggal. 几 adalah berapa. Jadi, tanggal berapa? 你几号过生日? Kamu ulang tahun tanggal berapa? Kita ulang sama-sama. 你几号过生日? Atau kita bisa ganti kata 几号 dengan 什么时候. 什么时候 artinya kapan. 你什么时候过生日? Kamu kapan ulang tahun? Kita ulang sama-sama. 你什么时候过生日? Oke, that's it guys. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk ngomongin angka dalam menyebutkan jumlah dan nomor-nomor. Misalnya nomor telepon.